Korps Brimob merupakan korps tertua di Kepolisian Negara Republik Indonesia. Lahir bersama dengan perjuangan bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaan, Korps Brimob Polri yang lahir pada 14 November 1945 adalah pasukan yang pertama kali mendapatkan penghargaan dari Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno, yakni Nugraha Sakanti Jana Utama pada usia ke-16 tahun. Sebagai penghargaan pemerintah terhadap Mobile Brigade atas pengabdian dan kesetiaannya dalam menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia, sekaligus merubah namanya menjadi Brigade Mobil atau Korps Brimob Polri. Sepanjang tahun 2024, Korps Brimob terus hadir menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote, serta selalu melaksanakan tugas dengan penuh pengabdian dan semangat yang tinggi di tengah berbagai tantangan yang datang dari beragam penjuru. Korps Brimob berhasil menjalankan tugasnya dengan penuh dedikasi, mulai dari operasi penanggulangan bencana, aksi kemanusiaan, penanganan kejahatan insurgensi, pengamanan pemilu, pengamanan di wilayah perbatasan dan daerah konflik, serta berbagai gangguan Kamtibmas dengan intensitas tinggi atau GKIT. Selain itu, Korps Brimob Polri juga hadir di tengah-tengah masyarakat sebagai kepanjangan tangan dari Polri yang presisi untuk mewujudkan masyarakat yang aman dan damai. Korps Brimob Polri memiliki pataka yang bernama Satya Cakti Yanutama, merupakan bendera atau lambang kehormatan dan jati diri dari Satuan Korps Brimob Polri. Di samping itu, setiap jajaran atau satuan-satuan di bawah Korps Brimob yang tersebar di seluruh penjuru Indonesia juga memiliki dua ja sebagai lambang masing-masing satuan. Jejak sejarah serta kiprah Korps Brimob Polri tidak terlepas dari peran dan kontribusi Komandan Korps Brimob Polri. Sederet sosok yang pernah menjabat sebagai Dankor Brimob Polri memainkan peran penting dalam pembentukan, pengembangan, dan modernisasi Satuan Korps Brimob Polri. Korps Brimob Polri memiliki dua kekuatan pasukan, yakni pasukan gegana dan pasukan pelopor, yang pada umumnya kedua pasukan ini mempunyai kemampuan taktikal sebagai unit kepolisian khusus. Pasukan gegana merupakan unsur pelaksana utama Korps Brimob Polri dalam penindak gangguan Kamtibmas intensitas tinggi di wilayah perkotaan seperti perkantoran, pemukiman padat penduduk, objek vital, serta fasilitas umum dengan kemampuan urban warfare atau pertempuran kota yang dimilikinya sebagai salah satu kemampuan yang wajib dimiliki oleh setiap personel pasukan gegana.
dengan mengintegrasikan kekuatan dari seluruh elemen kemampuan dari jajaran pasukan gegana, yakni Satuan Wanteror, Satuan Jibom, Satuan KBRN, serta dukungan teknologi dari Satuan Bantek. Pasukan Pelopor sebagai unsur pelaksana utama Kor Brimob Polri dalam penanggulangan konflik sosial, huru-hara, masa anarkis, kejahatan insurgensi, pencarian dan penyelamatan masyarakat, penanggulangan bencana, serta tugas lain dalam fungsi tugas pokok dan fungsi Polri. Sepak terjang pasukan yang dulu dikenal dengan nama pasukan Ranger ini terbukti dengan berbagai aksi heroik dan keberhasilan tugas operasi dalam menjaga stabilitas dan keamanan negara kesatuan Republik Indonesia. Berbagai kemampuan khusus lainnya yang dimiliki oleh pasukan pelopor, diantaranya jungle warfare atau perang hutan. Kemampuan ini mengedepankan teknik pencarian target operasi yang lari dan bersembunyi di dalam hutan, sehingga personel akan mampu bertugas di medan operasi dalam penanganan kelompok kriminal bersenjata yang ada di Indonesia. Penanganan huru-hara atau PHH dan anti-anarkis. Unjuk rasa yang dilakukan oleh masyarakat dalam penyampaian aspirasi kepada pemerintah terkadang berjalan tidak kondusif, hingga Brimob yang memiliki kemampuan khusus dalam penanganan huru-hara serta anti-anarkis harus bergerak dengan cepat dan menerapkan standar operasional prosedur penindakan yang tepat hingga situasi berjalan aman dan kondusif. Search and Rescue atau SAR merupakan kemampuan khusus yang dimiliki pasukan pelopor dalam melaksanakan tugas-tugas kemanusiaan. Setiap personel dibekali kemampuan khusus pencarian dan penyelamatan korban pada bencana alam maupun kecelakaan transportasi, baik di darat, di perairan maupun di laut. Respon to Active Shooter Incident atau RASI. Kemampuan ini mengedepankan teknik pergerakan taktis, tactical progression yang digunakan untuk menguasai ruang demi ruang hingga memojokkan pelaku dan mengambil kendali situasi. Sebagai bayangkara penjaga negeri, setiap personel Brimob dituntut selalu tanggap, tangguh dan tanggon menghadapi berbagai situasi apapun. Termasuk ketika bencana terjadi, harus sigap tampil sebagai garda terdepan dalam operasi pencarian maupun penyelamatan. Kesiapan itulah yang selama ini sudah dibuktikan oleh Korps Brimob. Sejak penghujung 2023 hingga 2024, tercatat berbagai kiprah Brimob dalam berbagai operasi kemanusiaan menanggulangi bencana. Tak hanya membantu korban erupsi gunung berapi, personel Brimob di berbagai daerah juga terlibat secara aktif melakukan evakuasi korban akibat bencana banjir. Seperti penanganan banjir di Demak, Jawa Tengah. Satuan Brimob Polda Jawa Tengah menerjunkan tim SAR Brimob ke lokasi banjir yang melanda Demak dan Gerobokan, serta mendirikan dapur lapangan dan menyajikan kebutuhan logistik. Di samping itu, berbagai bencana alam yang tidak luput dari kehadiran Korps Brimob diantaranya penanganan bencana alam tanah longsor, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, serta penanganan bencana non-alam seperti kebakaran ataupun kecelakaan. Di samping itu, Korps Brimob Polri juga didukung oleh fungsi intelijensi dari Satuan Intel Brimob Kor Brimob yang berperan dalam membuat dan membina jaringan intelijen kepolisian, menyusun rencana kegiatan operasional, serta tugas-tugas lainnya dalam lingkup fungsi intelijen. Di balik setiap keberhasilan tugas, juga tidak terlepas dari peran dan fungsi Satuan Latihan Brimob Kor Brimob dalam memberikan pelatihan, peningkatan kemampuan, dan keterampilan bagi setiap personel Brimob seluruh Indonesia. Di samping itu, Satlat Brimob Kor Brimob memiliki para instruktur berkompeten yang telah tersertifikasi dan terbagi menjadi Den Platina dan Denlat Harpuan untuk membekali personel dengan keterampilan dan kemampuan yang adaptif. Di balik kegiatan operasional, Korps Brimob Polri menjalankan berbagai misi penting yang membutuhkan kesiapan tinggi dan kemampuan khusus dalam menghadapi ancaman serta menjaga stabilitas keamanan nasional. Sebagai satuan elit Polri, Brimob bertanggung jawab dalam sejumlah tugas operasi kepolisian, tugas keamanan dalam negeri atau Kamdagri, serta operasi kemanusiaan. Korps Brimob Polri terlibat dalam penanganan gangguan keamanan intensitas tinggi dan berpartisipasi dalam operasi-operasi kepolisian seperti diantaranya Satuan Tugas Operasi Damai Kartens 2024 ditujukan dalam rangka menjaga dan memelihara situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Papua dengan mengutamakan pendekatan soft approach yang humanis.
Operasi Damai Kartens 2024 berhasil membebaskan Philip Mark Mertens, pilot Susi Air yang disandera kelompok kriminal bersenjata Egyanus Kogoya. Satuan Tugas Operasi Damai Kartens sebelumnya juga telah berhasil melakukan penyelamatan terhadap Nelson Sarera, karyawan PT Palapa Ring Timur Telematika Kabupaten Puncak, Papua, yang selamat dari serangan teroris kelompok kriminal bersenjata pada 5 Maret 2022. Dalam rangka pengamanan di areal PT Freeport Indonesia, Korps Brimob membentuk Satuan Tugas Operasi Amole. Sepanjang pelaksanaan pengamanan, Satuan Tugas Amole 2024 berhasil mengungkap penyelundupan inventari properti dan konsentrat yang selama bertahun-tahun sebelumnya tidak pernah terungkap. Selain itu juga sukses menerbitkan boarding bus di Terminal 32 Timika. Sebelumnya terminal tersebut sangat minim pengamanan dan digunakan oleh para pendulang liar yang sebagian merupakan simpatisan kelompok kriminal bersenjata. Pengamanan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih merupakan rangkaian dari Operasi Mata Brata 2023 sampai dengan 2024 yang bertanggung jawab atas pengamanan penyelenggaraan pemilihan umum 2024. Operasi terpusat itu dilaksanakan dari tingkat Mabes Polri hingga jajaran Polres di seluruh Indonesia. Korps Brimob yang tergabung dalam Satgas Tindak mengerahkan 601 personel yang terbagi dalam Subsatgas Penanggulangan Huru-Hara, Subsatgas Pasukan Reaksi Cepat, Subsatgas Anti Anarkis, Subsatgas Search and Rescue, Subsatgas Anti Drone, serta Subsatgas Aksi Khusus yang terdiri dari personel perlawanan teror, personel kimia, biologi radioaktif dan nuklir atau KBRN, dan penjinak bom. Sementara untuk pengamanan Pilkada Serentak 2024, Korps Brimob Polri menyiapkan sebanyak 4.019 personil yang terdiri dari 601 personil operasi Mantap Brata, 500 personil operasi Mantap Raja, 2.122 personil Power on Hand Kapolri, dan 796 personil Amanusa. Di samping itu, menjelang perayaan Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah, Korps Brimob Polri menggelar operasi ketupat dalam rangka pengamanan arus mudik hingga puncak perayaan Idul Fitri. Dalam operasi tersebut, Korps Brimob tergabung dalam Satgas 5 Tindak dengan membawahi 4.280 personil yang terdiri dari 425 personel Korps Brimob dan 3.855 personel Satuan Brimob Polda jajaran. Satgas 5 Tindak dibagi menjadi 3 subsatgas, yakni Subsatgas Aksi Khusus, Subsatgas Pasukan Respon Cepat, dan Subsatgas Search and Rescue. Selain itu, Korps Brimob Polri juga turut serta terlibat dalam Operasi Puri Agung 2024 dalam rangka pengamanan agenda internasional 10th World Water Forum di Nusa Dua, Bali. Kisah sukses pengamanan 10th World Water Forum tersebut kembali terulang di ajang Indonesia Africa Forum atau IAF kedua dan High Level Forum on Multi-Stakeholder Partnership atau HLF MSP. Tak hanya fokus dalam pengamanan pertemuan dan forum internasional, Kepolisian Negara Republik Indonesia juga menaruh perhatian besar terhadap pengamanan agenda olahraga baik berskala nasional maupun internasional. Menjamin perhelatan Pekan Olahraga Nasional atau PON ke-21 di Aceh dan Sumatera Utara berlangsung sesuai rencana. Jajaran Polda Aceh dan Polda Sumatera Utara menggelar operasi kepolisian untuk menciptakan situasi Kamtibmas yang kondusif. Selain ajang Pekan Olahraga Nasional ke-21 di Aceh dan Sumatera Utara, Polri juga bertanggung jawab atas pengamanan gelaran MotoGP Mandalika 2024 di sirkuit Pertamina Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Satuan Brimob Polda Nusa Tenggara Barat terlibat dalam pengamanan dengan sandi operasi Mandalika Gatari 2024 dengan mengerahkan sebanyak 276 personil yang tergabung dalam Satgas Tindak. Pada puncak peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 yang diselenggarakan pertama kali di Ibu Kota Nusantara atau IKN, jajaran pasukan Brimob 2 Korps Brimob Polri diterjunkan untuk terlibat langsung dalam mengamankan situasi Kamtibmas selama kegiatan berlangsung dengan membentuk Satgas Kontingensi. Selain itu, Korps Brimob juga tergabung dalam pengamanan kunjungan Uskup Roma Paus Fransiskus sekaligus mengamankan perhelatan International Sustainability Forum atau ISF 2024 dengan sandi operasi Tribrata Jaya 2024.
Tidak hanya menjamin keamanan dan ketertiban dalam negeri, Korps Brimob Polri juga tergabung dalam pasukan perdamaian kontingen Garuda Bayangkara Satuan Tugas Form Police Unit atau FBU 6-K tahun 2024. Misi perdamaian dengan penugasan di Bangui, Afrika Tengah selama 1 tahun tersebut diikuti oleh 140 personel Polri. Para personel penjaga perdamaian yang tergabung pada pasukan Forward Police Unit atau FPU maupun Individual Police Officer atau IPO berkomitmen untuk terus meningkatkan kiprah dalam menjaga perdamaian, misi pemeliharaan PBB, serta berupaya mempertahankan dan meningkatkan predikat sebagai Top 10 of Police Contributing Country. Selain itu, Brimob turut serta mendukung Astacita pemerintahan memberikan ketahanan pangan sesuai dengan komitmen Polri dalam mendukung program percepatan swasembada pangan yang diinisiasi oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Salah satu wujud dukungan Korps Brimob terhadap ketahanan pangan diimplementasikan dengan memanfaatkan lahan kosong di seluruh satuan Brimopolda jajaran se-Indonesia. Diharapkan dapat mengoptimalkan potensi sumber daya lokal dan mengedepankan kolaborasi yang sinergis antara pemerintah, Polri khususnya Brimob, dan masyarakat setempat. Dengan tujuan utamanya adalah memperkuat ketahanan pangan dan membantu menekan laju inflasi serta menciptakan ketahanan ekonomi yang lebih kokoh di tingkat daerah. Korps Brimob Polri juga turut serta dalam mendukung dan menjalankan program penanganan stunting yang bertujuan untuk membantu pemerintah dalam menurunkan angka stunting di Indonesia, serta berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup dan kesehatan anak-anak Indonesia untuk mendukung tercapainya generasi masa depan yang lebih sehat dan produktif. Dalam peranannya, Brimob melakukan langkah-langkah strategis untuk membantu menurunkan angka stunting, khususnya di wilayah yang membutuhkan pendampingan lebih. Beberapa bentuk dukungan dan aksi nyata Korps Brimob dalam penanganan stunting, diantaranya penyuluhan gizi dan kesehatan ibu anak, mengadakan penyediaan makanan bergizi, pembagian sembako, pemeriksaan ibu hamil, edukasi stunting, dan penyediaan atau perbaikan sanitasi. Tak hanya menjadi andalan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, Korps Brimob Polri juga menjadi kawah candra di muka bagi bibit-bibit atlet tangguh yang menorehkan prestasi membanggakan. Di berbagai ajang olahraga yang dipertandingkan dalam Kapolri Cup 2024, memperingati Hari Bayangkara ke-78, atlet-atlet Brimob mendominasi di berbagai perlombaan seperti bela diri Polri, judo, karate, pencaksilat, skydiving, badminton, basket, dan menembak. Sementara pada kejuaraan International Open Indoor Skydiving Kapolri Cup tahun 2024 yang diikuti oleh 145 peserta dari 10 negara dengan 35 peserta dari luar negeri, tim skydiving Korps Brimob Polri berhasil memborong sederet medali dari kelas internasional, kelas ASEAN, dan kelas nasional. Dari 15 kategori yang diperlombakan, Korps Brimob berhasil memperoleh 11 medali emas, 8 medali perak, dan 5 medali perunggu. Selain mencatatkan prestasi mentereng di berbagai perlombaan Kapolri Cup 2024, para personil Brimob juga sukses merebut medali di berbagai cabang olahraga pada PON Aceh Sumut 2024. Berbagai medali yang berhasil diperoleh oleh para atlet Brimob, diantaranya pada cabang olahraga terjun payung, para motor, bela diri karate, bela diri judo, bela diri Muay Thai, lari trail, X-rugby, menembak, softball, sepak takraw, rowing, selam, hingga cabang olahraga arum jeram. Di samping itu, personel Brimob tidak hanya tampil membanggakan sebagai atlet, tetapi juga terlibat sebagai wasit, pelatih maupun ofisial dalam PON ke-21 di Aceh dan Sumatera Utara. Tak hanya bisa tampil sebagai jawara di kancah nasional seperti Kapolri Cup dan PON ke-21 Aceh dan Sumatera Utara 2024, personil Brimob juga tampil sebagai kampiun di berbagai ajang internasional seperti Japan Karate Shotokan atau JKS Championship 2024, ajang UAE SWAT Challenge kelima tahun 2024, menjadi tonggak penting bagi Korps Brimob Polri yang mewakili Indonesia dalam perlombaan adu kemampuan antar polisi sedunia.
SWOT Challenge kelima menjadi ajang terbesar di dunia dengan 76 tim ikut serta dalam kompetisi yang digelar sejak 3 sampai dengan 7 Februari 2024. Sebelumnya, pada kesempatan terpisah, personel Brimob juga menuai pujian tinggi di ajang Kuwait SWOT Elite International Competition 2024 yang dilaksanakan 18 sampai dengan 22 Februari 2024 di Kuwait, diikuti oleh 19 tim dari berbagai negara. Pasukan Gegana Korps Brimob Polri yang mewakili Indonesia berhasil meraih juara 1 individu event Expert Shooter, juara 3 event Mubarak Al-Kabir Operation, dan menjadi tim terfavorit. Untuk yang kedua kalinya, Korps Brimob telah dianugerahi tanda kehormatan Nugraha Sakanti dalam momentum apel kesiapan pengamanan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2024 sampai dengan 2029 yang digelar di lapangan Mako Korps Brimob Polri Kota Depok, Jawa Barat pada Senin 14 Oktober 2024. Tanda kehormatan Nugraha Sakanti diberikan oleh Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo kepada 7 satuan kerja Polri, salah satunya Korps Brimob Polri, karena dinilai telah berjasa di bidang tugas kepolisian serta memberi manfaat besar bagi kepentingan bangsa dan negara. Kemudian berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 138/TK/tahun 2024 telah diberikan penganugerahan Nugraha Sakanti kepada Korps Brimob Polri karena dinilai telah berkontribusi dan berjasa di bidang tugas kepolisian melalui pelaksanaan operasi terpusat dan kewilayahan, pengamanan event nasional dan internasional, penangkapan dan penindakan teroris, penanganan konflik sosial, misi PBB pada kontingen Garuda Bayangkara, pengamanan Asian Games, pengamanan Para Games 2018, pengamanan KTT dan MotoGP Mandalika, operasi penumpasan kelompok kriminal bersenjata, penanganan bencana alam, penanganan pandemi COVID-19, kerjasama dengan Kementerian Pertanian terkait program ketahanan pangan, dan penanganan stunting yang bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan, sehingga terwujudnya Kemdagri yang kondusif. Transformasi dalam segala bidang, serta upaya beradaptasi dengan kemajuan teknologi dan tantangan zaman, diharapkan Korps Brimob Polri semakin profesional, modern, dan humanis dalam setiap tugas. Sehingga diharapkan Korps Brimob yang presisi semakin matang sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat untuk tercipta Kamtibmas yang kondusif demi terwujudnya Brimob yang presisi menuju Indonesia maju. Selama darahku merah, ku jamin tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Brimob untuk nusa dan bangsa.